Tema yang kita akan pelajari diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Yang tidak sempat baca Alkitab karena gelap di sana, misalnya, dengarkan saja. Tapi saya tidak hanya mau mengambil ayat 1 saja, saya mau baca terus sampai ayat yang kelima. 1 sampai 5. Dengarkan ini. Saudara, satu saja yang iblis selalu buat dalam hidupan kita sebagai gereja Tuhan. Bukan 2, bukan 3. Dengarkan. Hanya ada satu saja, yaitu perpecahan. Sejak awal, setan tahu cara menghancurkan gereja Tuhan di dunia. Itu gak usah dengan perang nuklir, wah terlalu besar nanti itu. Tidak boleh dengan ini, dengan itu, tidak. Cukup dengan perpecahan. Nah, dari mana perpecahan itu berasal? Maka kitab Ibrani 13 ini akan menolong kita. Nah, saya tidak tahu kenapa Roh Kudus menuntun saya untuk membacanya itu terbalik. Bukan dari ayat 1, tapi justru dari ayat 5. Nah, di sini nanti kita melihat ini sumber perpecahan yang pertama. Lagi sekali, ayat 5. Oke, inilah sumber perpecahan yang pertama. Janganlah kamu menjadi apa? Ayo baca yang kuat. Hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, maju lagi adik-adik, bagus, kamu duduk di situ. Ibu bapak, saudara-saudara, dengan tegas Yahweh Tuhan kita menyatakan sumber perpecahan yang pertama itu karena uang. Ketika ada orang-orang termasuk hamba-hamba Tuhan majelis Jumat, siapa saja yang menjadi hamba uang, maka di situ setan pasti bekerja. Saya mau beri bukti dulu. Beri tanda Ibrani 13, karena kita belum selesai, ada 4 ayat lagi yang kita mau bahas. Kita buka Yohanes 13 ayat 31. Mengerikan, di mana ada orang cinta uang, di mana ada orang menjadi hamba uang, di situ pasti ada roh jahat dan setan bekerja. Dan itu sumber perpecahan. Lihat hidup suami istri, hidup keluarga. Kalau rumah tangga itu hanya sibuk dengan uang, pasti suami istri tidak bisa harmonis. Sudah? Yohanes 13 ayat 31. Ayo kita baca sama-sama ayat itu. 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam Dia. Saudara perhatikan kata sekarang. Begitu Yudas pergi. Siapa masih ingat? Kira-kira berapa tahun Yudas jadi murid Tuhan Yesus? Kira-kira saja. Ayo, kira-kira berapa tahun? 3,5 tahun kira-kira. Gereja Tuhan, dengarkan. Ternyata selama masih ada Yudas di dalam hidup Yesus dan seluruh pekerjaan pelayanannya, Yesus Tuhan tidak bisa dipermuliakan. Aneh. Sekarang, kapan kata sekarang itu? Setelah Yudas itu pergi. Berarti selama 3,5 tahun mujizat terjadi luar biasa. Termasuk Lazarus bangkit, air jadi anggur, berapa kali orang mati bangkit, termasuk mujizat orang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, 5 roti 2 ikan, belasan ribu orang makan, masih ada sisa, dan banyak
mujizat-mujizat yang lain. Ternyata semua itu belum bisa memuliakan Tuhan Yesus. Hanya ada satu hal, Yesus dipermuliakan kalau Yudas itu pergi. Saya tanya, Bin, setiap kali kita mendengar nama Yudas disebut, yang muncul apa di benak kita? Uang. Jangan lupa, pengkhianatan itu cuma salah satu penyebab. Betul? Kan uang itu yang nomor satu. Nah, begitu uang yang bekerja, baru pengkhianatan itu terjadi. Saya minta dengan jujur dalam nama Yesus, semua pendeta, mau sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, majelis jemaat, anggota jemaat, siapapun juga, termasuk pejabat-pejabat pemerintah, lihat, Indonesia hancur karena para pejabatnya menjadi hamba uang. Korupsi ada di mana-mana. Katakan amin. Maka itu pejabat Kristen korupsi, matilah kamu dalam nama Yesus. Dengar baik-baik, koruptor itu penjahat, saudara. Itu yang merusak negara ini. Jadi uang dan Yudas itu menjadi satu. Di mana ada orang menjadi hamba uang, apa kata lain hamba uang? Cepat tolong saya. Apa kata lain kalimat lain hamba uang? Apa itu hamba uang? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Tolong. Adik-adik Indo sebelah sana, apa itu hamba uang? Kata lainnya apa? Apa? Mata duitan. Ya, apa? Pungli. Nggak dengar apa? Puli. Oh, pungli. Puli. Apa itu puli? Kuli. Oh, kuli. Bukan kuli uang. Oke. Apa tadi? Mata duitan, matre, terus budak duit. Betul. Macam-macam lagi. Saudara, kita harus jujur. Semua kita hidup perlu uang. Betul? Mati aja nggak ada yang gratis. Saya cuma tanya, maaf ini Pak Pomo aja Pak Gembala, maaf ya, kapan terakhir ada Jumat meninggal atau berapa biaya kematian yang paling murah di Senggoledo? Juta atau ratusan ribu? Ratusan ribu berapa Pak Pomo? Paling murah biaya kematian 300 ribu. Nah, maka itu jangan pengen mati dulu, buang duit itu. Katakan amin. Nah, bayangkan yang mati aja nggak ada yang gratis, apalagi yang hidup. Jadi semua kita perlu uang, tetapi tidak boleh jadi hamba uang. Dengarkan, bulan ini Agustus 2011 saya akan mensyukuri 39 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Nah, bayangkan saudara, maka itu saya bisa tahu ini. Selama 39 tahun ini, saya betul-betul kenal yang namanya roh Yudas dan roh mata duitan. Kekacauan selalu terjadi, salah faham, pertengkaran dalam gereja. Tolong para majelis yang hobinya rapat terus bertengkar, nggak usah rapat lagi sudah. Setuju? Daripada tiap rapat pasti bertengkar, tiap rapat pasti pukul meja, pasti bicara uang. Cukup kenyang saya melihat kekurangan ajaran gereja karena roh Yudas dipelihara. Yudas sudah lama mati, tapi rohnya masih ada sampai hari ini. Sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan penginjilan, gereja hancur. Bukan karena setan dari neraka, mereka sudah kalah sejak Yesus bangkit, tapi karena ada orang yang mata duitan di situ. Lihat negara ini hancur karena uang.
Maaf saya ngomong, bukan memojokkan satu orang, karena orang ini gak salah, tapi sistem yang buat dia bersalah. Karena sistem negara ini yang membuat orang-orang yang duduk di pemerintahan jadi maling semua. Karena sistem negara ini. Mengerikan negara ini. Hampir tidak ada gereja yang tidak korupsi di negara ini. Nah, menurut perjanjian lama, apa yang dikerjakan oleh gereja di suatu negeri, itu yang terjadi di pemerintahnya. Jadi kalau negara ini korup, karena gerejanya yang memberikan contoh. Mengerikan sekali. Dana-dana bantuan luar negeri dikorupsi oleh pejabat-pejabat gereja. Dan sudah terbukti, ini yang menyedihkan. Maka itu buang roh Yudas. Ayat berikut, hamba uang itu apa? Matius 6 ayat 24. Supaya cepat, saudara dengarkan. Satu-satunya saingan Tuhan Yesus itu uang. Dan ini ayatnya, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada berapa tuan? Dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Mamon itu uang. Mamon itu setan. Pada zaman itu, di antara banyak setan, yang paling jahat adalah mamon. Nah, masih ingat Tuhan Yesus berkata di Lukas 16 ayat 9, jangan kita membuat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Nah, saya itu berkali-kali mengajak beberapa teman, kalau boleh di Senggoledo juga boleh. Jadi gini, mulai hari ini semua kita yang mendengar firman ini, uang itu kita ganti dengan kata setan. Anak-anak dengar. Siapa namamu? Paling depan. Yang paling pojok, kaos hitam. Siapa namamu ya? Joy. Oh iya, nama bagus sekali Joy. Kelas berapa Joy sekolah? Kelas 4. Aku masih kecil. Oke. Joy kelas 4. Joy biasanya kalau minta uang papa atau mama ke sekolah berapa? 3.000. Nah, dengarkan. Jadi begini mulai hari ini. Besok kalau Joy ke sekolah bilang, mama saya minta setan 3.000. Wih, kamu kan takut pasti itu. Jadi misalnya di dompetmu ada berapa juta setan sekarang? Ayo buka, periksa. Di tabungan BRI-mu ada berapa miliar setan? Pak Lius punya berapa setan di bank? Pak Pomo punya berapa? Pak Markus punya berapa? Nah, itu kata uang pada zaman Yesus. Uang itu setan. Maka itu saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, uang itu tidak pernah nempel dengan badan saya. Uang saya selalu jauh dari saya. Uang saya di tas itu. Saya tidak pernah taruh uang di badan saya. Uang itu barang yang paling kotor sedunia. Tidak ada barang lebih kotor dari uang. Miliatan bakteri ada di setiap lembar uang. Karena di tangan orang ganti. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah taruh uang di badan saya. Baik dompet saya nggak pernah ada di saku baju atau saku celana. Maka itu kalau saya melihat ada orang masuk uang di kantong, wih, saya tuh geli sekali, setan semua itu di situ. Jadi kalau saudara bilang, saya mau pinjam setanmu 5 juta. Wih, banyak sekali setan, 5 juta. Jadi Alkitab itu benar, katakan amin. Amin. Yang menjadi saingan Tuhan Yesus, siapa? Setan. Uang itu. Kamu tidak bisa mengabdi pada 2 Tuhan. 1 Yesus dan 1 uang, tidak bisa. Bayangkan ibu bapak saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan
sainganku adalah uang. Berarti mulai hari ini bicara tentang pekerjaan Tuhan, tentang apa, jangan bicara tentang uang. Maaf, saya cuma cerita. Karena ini pertama kali Metodis ngundang saya. Tanya Pak Lius, karena pertama kali, saya tuh lupa Pak Lius, pertama kali kesini tuh kok bisa ngundang saya, itu dari mana ceritanya? Lewat mana waktu itu? Saya sampai tadi coba cari. 2000 berapa pertama kali saya, 2003? 4 atau 2003 itu? 2003, itu bagaimana caranya? Ceritanya kok bisa ngundang saya? Oh, dari YPHT. Oke, ya itu saya baru ingat. Nah, maaf saya cerita ini. Tanya Pak Lius, tanya Gereja Metodis Pusat, Immanuel Pak Pomo ya, Immanuel. Berapa kali Metodis buat konta, buat apa istilahnya lagi kalau wilayah, pertemuan wilayah itu apa Pak? Raker. Ya, berapa kali? Tanya mereka. Kemana saja saya pergi pelayanan, saya tidak pernah bicara tentang uang. Sama sekali tidak. Sampai kali ini sudah 6 kali saya ke Sanggoledo. Dan kalau saya datang nggak pernah sendiri, selalu ada rombongan. Dan semuanya, maaf saya cuma cerita, kami bayar sendiri. Karena saya sebagai hamba Tuhan sudah tahu dari firman Tuhan, uang itu jahat kalau kita salah tempatkan dia. Metodis yang cukup kaya kalau di Jakarta, kalau mereka konta, sudah 2 kali saya hadir, mereka heran, sebab saya nggak pernah bicara uang tiket, uang hotel, tidak. Saya nggak bicara uang persembahan. Saya selalu memberi dalam pekerjaan Tuhan, sebab saya sudah dilatih oleh Roh Kudus untuk menginjak setan itu. Uang tidak pernah saya taruh di atas kepala saya, uang selalu ada di bawah kaki saya. Maka itu dengarkan anak-anak Tuhan, dengarkan hamba-hamba Tuhan, dengarkan orang-orang Kristen. Kita kembali ke Ibrani 13 ayat 4, di mana mulainya perpecahan. Indah sekali firman ini, Ibrani 13 ayat yang keempat. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah berapa orang? Anak-anak muda, kalian perlu dengar ini. Berapa orang? Kamu semua. Jadi semua orang, termasuk yang bukan Kristen. Hendaklah kamu semua apa? Penuh hormat. Enggak sekedar hormat saja terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah apa? Suami istri mengotori, menajiskan, mencemarkan apanya? Tempat tidurnya. Sebab siapa? Orang-orang sulap dan siapa lagi? Pezina akan dihukum, dihakimi oleh Tuhan. Gereja Tuhan, dengarkan. Ternyata urusan tempat tidur suami istri ini sumber perpecahan yang kedua. Saya ulangi lagi, urusan tempat tidur bagi kita suami istri itu sumber perpecahan yang kedua. Mari kita lihat firman ini. Di negara manapun di dunia ini, Pak Markus ada di mana? Saya nggak mau apalagi ketua panitia dengar firman terputus. Sudah kembali belum? Oh sudah. Oh Pak Markus nggak hilang. Ya. Saya itu paling teliti. Panitia saya nggak mau hanya sibuk ngurus acara tapi nggak dapat berkat. Apalagi ketua panitianya. Terima kasih. Ya, saudara saya kembalikan. Ini penting sekali. Betapa hebatnya Tuhan kita dalam kebenaran ini. Ternyata urusan tempat tidur suami istri itu perkara mutlak dan terpenting dalam hidup. Maafkan adik-adik, kalian jangan dengar salah kalau saya bicara tentang kebenaran ini. Suami istri yang tidak beres urusan tempat tidurnya, pasti kalau mereka dua atau kita dua keluar dari kamar kita pun bermasalah. Nah sebelum saya teruskan ini, saya kembali tadi, saya berlupa karena cari Pak Markus. Tidak ada negara manapun di dunia. Dengar ya, tadi kan ada nama Yuni toh. Di mana kamu? Mana dia?
Saya baru ingat. Ada di situ tidak? Mana? Yuni cepat keluar. Kamu ngapain di situ? Ayo dengar firman. Penting untuk kamu. Ya udah. Kenapa sakit perut? Ya cepat balik. Sudah saya teruskan. Tidak ada negara manapun di dunia yang pemerintahnya buat sensus tempat tidur. Itu pemerintah nganggur itu namanya. Sensus penduduk ada, betul. Sensus ekonomi ada, sensus apa saja ada. Tapi sensus tempat tidur tidak akan pernah terjadi, ibu bapak saudara-saudara. Tapi surga membuat sensus tempat tidur untuk semua suami istri di muka bumi ini. Dan inilah ayatnya. Saya kagum. Maka itu gereja Tuhan, para gembala, para pendeta, para pengkhotbah, jangan pernah merasa risih, merasa tidak enak, merasa tabu, merasa kurang pas. Kalau dari mimbar yang kudus kita bicara tentang hubungan suami istri di tempat tidur, justru firman ini yang memberitahukan kita, jangan main-main dengan tempat tidur pernikahan kita. Saya ajak setiap kita kembali perjanjian lama. Dengar ya, siapa ingat di semua peristiwa perjanjian lama, dengar ya, tiap kali Yahweh hadir di suatu tempat, dia pasti ngomong apa kepada saudara kita yang ada di tempat itu. Contoh waktu Musa, hai Musa, lepaskan apamu? Lepaskan kasutmu, sepatumu, karena tempat ini kudus. Nah Musa sempat heran, kudus bagaimana? Ini tiap hari kambing domba mertuaku lewat sini, kencing berak di sini. Bagaimana jadi kudus? Ternyata saudara-saudara, setiap tempat yang menjadi kehadiran Yesus Tuhan kita, maka tempat itu kudus dan jangan dikotori. Dan itu banyak di seluruh perjanjian lama terjadi, betul tidak? Nah sekarang kita kembalikan satu-satunya tempat. Saudara baca dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir. Dengar ya, baca dari Matius 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat yang terakhir. Hanya satu ayat yang berkata tempat ini kudus. Hebat sekali. Ternyata bukan di mimbar gereja tempat kudus. Bukan. Bukan di sekolah teologi tempat kudus. Bukan. Bukan di tempat orang doa puasa tempat itu kudus. Bukan. Menurut satu-satunya ayat dalam seluruh perjanjian baru yang mengatakan tempat ini kudus, jangan kau cemari, jangan kau najiskan. Tempat mana itu? Nah ini salah. Tidak semua tempat tidur, tempat tidur suami istri. Berarti ada apa di tempat tidur suami istri? Ayo jawab. Tuhan hadir. Saudara, ini luar biasa. Jadi begini, saya akan langsung. Suami istri yang tidak bisa bersatu dengan baik di tempat tidur, mereka keluar kamar, itu anak-anak lagi main-main di rumah. Karena nggak beres berdua di tempat tidur, anak-anak tidak tahu ada apa itu bapak ibunya di dalam. Karena nggak beres, begitu keluar anak dibentak-bentak. Kenapa kamu di sini? Minggir sana, jangan ganggu. Anak itu bingung. Ini kan rumah kami juga. Kenapa nggak boleh di sini? Ngerti? Nah, suami istri yang seperti itu, entah dia bupati, entah dia wakil bupati, entah dia kepala dinas, entah dia kepala bagian, entah dia guru, entah dia dosen, entah dia karyawan, entah dia karyawati, entah dia tukang ojek, atau peladang, atau
atau petani, pengusaha, siapapun juga. Kalau termasuk pendeta, kalau hubungan dua orang yang namanya suami istri nggak pernah beres di tempat tidur, maka kita keluar rumah kepada tanggung jawab kita masing-masing yang saya sebutkan tadi, termasuk siapapun dia, kaya, miskin, berpendidikan maupun tidak. Maka di tempat-tempat itu kita akan bawa masalah, kejengkelan kita terhadap pasangan kita di tempat itu. Ibu bapak saudara-saudara dengarkan, masalah yang tidak pernah beres di tempat tidur, itulah penyebab perselingkuhan suami istri yang terbesar. Kalau berkali-kali sudah sekian tahun atau sekian banyak bulan suami istri nggak beres di tempat tidur, maka entah satu atau dua-dua mulai cari-cari yang lain lagi. Ayah ibu yang tidak harmonis hubungannya di tempat tidur membuat suasana rumahnya seperti neraka. Ayah ibu yang membuat suasana rumah seperti neraka karena nggak beres di tempat tidur, membuat anak-anak tidak betah di rumah. Saya buat research, 83% penyebab anak-anak remaja pemuda kena narkoba dan pornografi akhirnya masuk kepada free sex atau seks bebas. 83%. Karena di rumah banyak duri dan api, lalu anak-anak itu tidak betah tinggal di rumah. Dengarkan orang tua, anak-anak yang tidak betah tinggal di rumah, anak-anak mencari suasana, mencari surga, maka karena surga tidak diciptakan oleh ayah ibunya di rumah, maka anak-anak cari surga di terminal, di pasar, dan di tempat-tempat yang salah. Ini penelitian yang saya pernah buat, 83% anak-anak yang rusak karena orang tua yang merusaknya. Kapan orang tua merusak anak-anak? Ketika kita berdua tidak harmonis. Adik-adik, anak-anak, hari ini saya berdiri di hadapan kalian. Saya mewakili orang tua kalian. Anak-anak, ampuni kami ayah ibumu, maafkan kami ayah ibu yang rajin bertengkar di rumah. Kami main pukul, kami maki, kami bentak, maka kalian yang menderita, maafkan kami. Anak-anak muda, setiap kali kalian merasa ketidakharmonisan ayah ibumu, dengarkan gereja, dengarkan orang tua. Setiap kali anak-anak merasakan neraka dan duri di rumah, duri dan neraka diciptakan oleh ayah ibu yang tidak pernah beres di tempat tidurnya, maka setan menawarkan seks. Ini yang mengerikan. Maka itu mengapa anak-anak muda kita hancur. Adik-adik, anak-anak, sungguh kami minta sebagai orang tua kalian, sebagai gereja, hamba-hamba Tuhan, jangan engkau rusak masa depanmu hanya karena seks, hanya karena kenikmatan yang sementara. Narkoba, kenikmatan yang sementara, jangan kau rusak. Korban sudah cukup banyak. Anak-anak lahir tanpa ayah, dititipkan ke nenek atau kakeknya. Lalu si ibu yang masih muda ini malu, merantau ke kota lain, mungkin ke Pontianak, mungkin ke Sambas atau kemana, atau ke Singkawang. Maaf, biasanya seorang yang sudah hancur seperti itu, kecenderungannya merusak dirinya lebih banyak. Terjadilah sesuatu lagi, punya anak lagi di situ. Gereja
Perpecahan terjadi karena kita tidak harmonis. Rapat-rapat gereja, rapat-rapat di perusahaan, rapat-rapat di kantor, selalu terbawa suasana hubungan yang gak beres di tempat tidur. Anak-anak muda, jaga diri kalian. Jauhkan free sex. Percayalah, semua kalian pasti menikah karena Tuhan yang mengendaki itu. Saya mau baca 2 bagian Alkitab lagi untuk anak-anak muda. Yang pertama Kejadian 2:18. Beri tanda Ibrani 13, kita belum selesai. Masih ada 2 ayat lagi. 4 dan 3. 3 dan 2. Ya. Sekarang Kejadian 2:18. Khususnya anak-anak muda, khususnya yang belum menikah. Lihat ini. Yahweh Tuhan berfirman. Siapa yang berfirman? Bapa di surga. Firmannya apa? Ayo teruskan. Apa firmannya? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Stop dulu. Jadi Papa di surga tidak suka melihat orang sendirian saja. Katakan amin. Jadi yang belum dapat jodoh, dengar firman ini. Nggak akan pernah kehabisan jatah. Masing-masing sudah ada. Katakan amin. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak menikah, yang bingung bukan ibunya, surga yang bingung. Kenapa ini orang gak kawin-kawin? Inisiator pertama. Tahu kata inisiator? Pemrakarsa pertama, pribadi pertama di seluruh alam semesta yang menginginkan orang itu menikah adalah Tuhan kita. Katakan amin. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, dia yang bingung, bukan mamamu. Ketika Yahweh Tuhan berinisiatif, semua orang menikah, dia bertanggung jawab menyediakan, menjadikan, menyiapkan penolong baginya yang sepadan dengan saudara. Jadi anak-anak muda, semua orang ditetapkan untuk menikah. Katakan amin. Nah, kalau begitu jodoh itu dari Tuhan atau dari kelurahan? Coba jawab. Yang betul. Awas kalau sampai ada yang menikah ditangkap hansip dalam nama Yesus. Jangan terjadi di Senggol itu. Setuju? Nah, kalau begitu pasti kalian tanya, kalau gitu jodoh itu apa? Saya jawab menurut ayat ini. Jadi semua orang dikehendaki apa oleh Tuhan? Loh, jawab. Dikehendaki apa semua orang? Menikah. Lalu Tuhan sediakan jodoh atau tidak? Sediakan jodoh yang bagaimana? Yang sepadan, yang cocok, yang tepat. Nah, saya jawab pada kalian ya. Definisi jodoh menurut ayat ini cuma satu. Kalau matamu nggak ikut memilih. Catat. Apa jodoh itu? 1, 2, 3. Kalau mataku, bukan matamu lagi. Salah ngomongnya. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Kalau mataku. Ya, anak muda mana ini nggak jawab semua kalian ini. Yang sudah tua sama menikah nggak boleh ikut jawab. Lanjutkan. Ulangi. 1, 2, 3. Apa itu jodoh? Kalau mata. Ayo kalian ngomong. Nah, jadi begini. Kalau kalian anak-anak muda, misalnya seorang cewek melihat ada cowok cakep, lalu tertarik, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian anak muda, pemuda, lihat pemudi cantik, itu juga bukan jodoh, itu hawa nafsu. Jodoh itu begini. Kalau saudara melihat ada orang, aduh ini orang jelek sekali, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Katakan amin.
Karena toh saudara nggak kawin dengan mukanya orang. Betul? Jadi tidak boleh menentukan jodoh karena mata. Jadi begini, kalau ada orang, maaf ya jangan marah, kok nggak kawin-kawin orang itu, sudah 30, sudah 40 misalnya, itu artinya jodohnya sudah datang 7 tahun yang lalu, cuma kakinya pendek sebelah, dia tolak. Itu definisinya. Serius, oke? Okay? Jadi mau kaki pendek sebelah, mata kurang 1, gigi maju semua, terserah. Katakan amin, cepat. Dunia aja punya pepatah begini, dengar ya. Hei, kalau semua milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Bayangkan. Kasih ke dapur, ngamur aja. Hebat bukan Alkitab itu? Jadi ingat anak-anak muda, jangan jatuh dalam seks bebas. Bagian berikut masih ayat ini. Wahyu 17. Ada firman yang mengerikan. Wahyu 17. Hentikan free sex. Jauhkan pornografi. Jauhkan narkoba, perjudian, kemabukan, merokok. Dalam nama Yesus, jauhkan semuanya. Kalau itu kalian jauhkan, hidup kalian anak-anak muda punya masa depan yang hebat sekali. Wahyu 17. Udah, kita akan lihat ini mengerikan. Penghakiman Babel. Ya, supaya anak-anak muda jaga diri, supaya tidak salah. Ayo Kejadian 17 ayat 1 mulai. Oh bukan, Wahyu 17. Yeay, kamu gak dengar diri ngomong. Berarti lagi melamun dia. Siapa namamu? Indra. Udah? Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, dengar, ini penghakiman akhir zaman. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas siapa? Pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2, saya baca dulu ayat 2. Roh Kudus tolong kami supaya semua kami menang atas dosa perjinan dan seks bebas ini dalam nama Yesus. Dengan dia, dengan pelacur besar itu, raja-raja di bumi, yaitu para pemimpin-pemimpin, bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin, perusahaan macam-macam, termasuk hamba-hamba Tuhan. Dengan dia, para pemimpin, raja-raja di bumi, presiden-presiden, perdana menteri, orang-orang hebat, sebagai top-top leader, telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi ada nubuatan yang mengatakan bahwa pada akhir zaman ini roh perjinan, roh pelacuran, roh kenajisan, pornografi merajalela sampai raja-raja, pemimpin-pemimpin dan penduduk bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Kembali ke ayat 1 bagian terakhir, ini penting. Di mana roh perjinan, roh pelacuran, roh pornografi ini bertakhta? Di tempat yang, baca, di tempat yang apa? Banyak airnya. Adik-adik, orang-orang muda, semua kita orang-orang dewasa, orang tua, dengar. Kalau roh perjinan, roh pelacuran itu duduknya di tempat yang banyak airnya, saya tanya, seluruh manusia di dunia itu paling suka berkumpul di tempat yang ada air, karena itu segar, betul tidak? Apalagi sekarang musim kemarau, ketika sumur banyak kering, mata air kering, orang rame-rame ke sungai. Jadi roh pelacur ini menguasai tempat-tempat strategis di dunia, sebab di mana ada air, di situ pasti ada orang. Arti air yang kedua adalah air itu mengalir. Jadi aliran roh pelacuran ini sudah merembas kemana-mana, maka itu penduduk bumi jatuh dalam dosa. Ayat yang ke-6 sekarang kita lihat. Ini kebalikan dari ayat 2. Dan aku melihat, saya nggak mau baca kata perempuan,
Sekarang sudah makin gila. Pelacur laki sudah banyak juga, saudara. Pelacur itu nggak cuma perempuan. Oh, mengerikan sekali. Maka itu saya baca begini. Dan aku melihat roh pelacuran itu, roh Babel itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Inilah hamba, inilah jemaat Tuhan. Dan roh itu haus darah saksi-saksi Yesus. Itulah hamba-hamba Tuhan. Kurang ajar tidak? Kalau di ayat 2, yang mabuk oleh roh pelacuran itu raja-raja, presiden, perdana menteri, pemimpin-pemimpin dunia, dan penghuni bumi. Tapi di ayat 6 kurang ajar. Justru setan itu, roh itu yang mabuk darahnya orang Kristen. Ngeri tidak? Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Hai anak-anak muda, setelah kau dengar firman ini, jauhkan dirimu dari seks bebas. Katakan amin. Orang-orang tua, mama, tuan majelis jemaat, mari kita jaga hidup kita. Sebab mereka roh jahat itu haus darah kita. Kurang ajar betul. Inilah sumber perpecahan. Yang kedua, ketika hubungan suami istri tidak beres di tempat tidur, maka terjadi perselingkuhan, penyelewengan dalam hidup pernikahan kita. Dan setan merusak. Anak-anak muda, maafkan kami, papa mamamu. Hamba-hamba Tuhan, mari kita bereskan. Ayat 3, Ibrani 13, dengan cepat. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi perpecahan itu? Ayat 3. Ayat 2 dan 3 saya akan baca bersama-sama ya, supaya tahu. Maaf, dari ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan semenang-menang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Saudara, penyebab perpecahan yang terbesar dan itu yang dikerjakan oleh iblis, karena kita tidak mau saling memberi tumpangan kepada saudara kita. Perjanjian baru banyak sekali firman yang mengatakan beri tumpangan, beri tumpangan, beri tumpangan. Nah, saya tanya begini kepada saudara. Ada 2 macam tempat untuk kita memberi tumpangan. 1, secara umum, kalau kita berkata memberi tumpangan, itu memberi tumpangan di mana? Ayo jawab, memberi tumpangan itu di mana? Jangan di bawah pohon. Di mana kalau memberi tumpangan? Di rumah, betul. Nah, ada 2 tempat untuk memberi tumpangan. 1, di rumah. Nah, rumah itu tergantung kapasitasnya. Misalnya, kalau rumah saudara tipe 36, jangan memberi tumpangan 60 orang. Ntar tidurnya berdiri semua itu. Oke? Tapi ada tempat yang kedua untuk memberi tumpangan. Mari kita baca dulu Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7. Nah, inilah tumpangan yang harus kita buat supaya kerinduan Tuhan untuk kita menjadi satu itu tercapai. Sudah, Roma 15 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah berapa orang? Satu dengan lain dengan standar sama seperti Kristus telah menerima siapa? Kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang sampai malam hari ini masih rajin bertengkar, bertobatlah dalam nama Yesus. Yang sampai malam ini masih suka berkelahi, tidak suka satu dengan yang lain, biarlah firman ini menyembuhkan kita semua. Memberi tumpangan yang kedua itu bukan di rumah kita, tapi di rumah hati kita. Saya tanya kepada saudara, anak-anak muda kalian jawab. Bisa tidak
di rumah hati kita memberi tumpangan pada 1 juta orang? Bisa tidak? Coba jawab. Bisa tidak? Nggak dengar. Yang sini? Bisa atau tidak? Bisa. 2 juta orang. Nah, itu rahasia yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan, para majelis, bukan cuma dari gereja Metodis, tapi semua gereja yang ada hari ini, ada ukuran standar dari Tuhan Yesus. Terimalah seorang akan yang lain dengan ukuran sama seperti Kristus telah menerima kita. Saudara dan saya tidak boleh memilih-milih orang untuk kita terima dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, saudara dan saya tidak boleh memilih-milih orang untuk kita terima dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih orang untuk dia terima. Katakan amin. Termasuk sejak awal ketika Tuhan Yesus berdoa untuk memilih 12 murid dan Yudas terpilih. Dengar pertanyaan saya. Sejak awal itu Tuhan Yesus sudah tahu atau belum Yudas itu mata duitan, pengkhianat? Sudah tahu belum? Sudah. Itulah kasih tetap diterima. Tuhan Yesus sejak awal tahu belum Thomas itu murid yang tidak percaya? Tahu, tetap diterima. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Sesalah-salahnya seseorang, tetap terimalah dia seperti Yesus telah menerima kita. Maafkan saya mau berkata ini dalam nama Yesus. Karena sudah 39 tahun saya melayani Tuhan, jadi saya tahu betul. Banyak gereja memecat orang karena pakai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau tata tertib gereja itu. Dan itu salah. Sebab tidak ada otoritas yang lebih tinggi kecuali Alkitab. Katakan amin. Jadi dalam hidup ini, termasuk organisasi-organisasi kekristenan, saya mimpin yayasan Kristen sudah banyak sekali. Dan tiap kali ada rapat, termasuk masalah apa saja, saya kalau mimpin rapat tidak pernah lebih dari 30 menit pasti selesai. Kenapa? Sebab saya akan menolak semua aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Karena begitu saya mimpin rapat, yang saya sodorkan adalah firman Tuhan. Siapa berani melanggar firman? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat oleh manusia, harus kita akui dia tetap lebih rendah dari Alkitab. Iya atau tidak? Maka itu dalam rapat-rapat pelayanan, jangan bawa anggaran dasar dengan rumah tangga atau tata tertib gereja. Bukalah Alkitab. Kalau ada di antara anggota pengurus yang mau melawan, tenang saja. Kalau ada yang melawan, saya mimpin rapat. Lawan Tuhan, sebab itu firman dia. Jangan lawan saya. Berani nggak melawan Tuhan? Maka itu tolong para pemimpin, dengarkan ini. Hei, yang di dalam, kalian bikin apa di situ? Cepat keluar ke sini. Hei, keluar ke sini kalian. Tolong panggil mereka. Hei, cepat sini. Kenapa kalian di situ? Tolong panggil mereka bertiga itu. 2 cowok, 1 cewek. Ngapain di situ? Cepat keluar. Hei. Ayo panggil. Terima kasih. Satu-satunya hukum yang tidak bisa dilawan oleh manusia adalah hukum Tuhan. Katakan amin. Sehebat apa aturan dibuat oleh manusia, lihat Indonesia. Negara mana saja undang-undangnya dibuat oleh manusia bisa dilanggar sendiri, tapi firman Tuhan tidak. Saya beri contoh yang terakhir untuk ini. Menurut saudara, salahnya Petrus dan salahnya Yudas mana lebih besar? Dan coba jawab. Salahnya Petrus dan salahnya Yudas mana lebih besar? Petrus. Sebab dia menyangkal 7 kali, kan 3 kali. Banyak anak Tuhan gak tahu itu. Tapi lihat akhirnya, Tuhan Yesus menerima Petrus, Yudasnya bunuh diri. Padahal kalau Yudas kembali pasti diampun. Nah begini hukumnya saudara-saudara untuk bersatu. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Dia mau terima Yudas, mau terima Thomas, mau terima Petrus, mau terima semua yang bermasalah. Dan dia tidak pernah menolak orang atau memecat orang. Dia tidak pernah, walaupun orang itu salah.
Siapa masih ingat kisah di Yohanes pasal 21? Pertama kali sejak penyaliban Tuhan Yesus, yang namanya Rasul Petrus berjumpa dengan Yesus. Terakhir kali Petrus jumpa Yesus itu ketika Tuhan Yesus diadili di rumah Imam Besar Kayafas. Malam itu Petrus ada di halaman, Tuhan Yesus dalam rumah. Itu terakhir kali Petrus ketemu Tuhan Yesus. Sampai dia ditangkap, disalibkan, dikuburkan, bangkit, Petrus tidak ketemu. Bertemunya pertama kali di Yohanes 21, waktu Petrus kecewa, hancur harapannya, dia kembali nangkap ikan lagi. Padahal dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semua, lalu ikut Guru. Penyengkalan Petrus yang keempat, catat ya, ketika Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, dia pulang dari kubur, berteriak, Guru hidup, Guru bangkit. Petrus nggak percaya, 4 kali. Kelima kali, Maria yang lain, termasuk Maria ibu Yesus dan murid-murid perempuan yang lain, mendengar teriakan Maria Magdalena, mereka berlari-lari ke kubur. Mereka melihat, betul sudah bangkit. Mereka pulang lagi, memberitahu murid-murid yang lain. Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali? 5 kali. Yang keenam, 2 murid lagi yang kecewa juga, pulang kampung ke Emmaus. Masih ingat? Di perjalanan mereka jumpa siapa? Yesus. Mereka kaget, Yesus bangkit, balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan. Petrus tetap tidak percaya. Sudah berapa kali dia nyangkal? 6. Indra kemana kok hilang? Indra ngapain? Oh, balik cepat. Ke-7 kali. Malam itu dia kecewa, dan dia kembali ke Galilea sebagai penangkap ikan. Nah, yang kurang ajar adalah begini, dia kenapa berdosa kok ajak-ajak teman yang lain? Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Yakobus, dia ajak nangkap ikan semuanya. Kalau Yesus kayak saya tiup perahu itu biar terbalik semua di situ. Ini murid kurang ajar betul. 7 kali dia nyangkal. Ketika nggak dapat ikan, Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Begitu ditarik ikan, Yohanes murid yang pertama yang tahu itu Guru. Begitu mendengar teriakan Yohanes, Petrus terjun ke danau. Yohanes menulis tanpa pakaian, langsung ke tepi. Masih ingat? Itu sudah mulai subuh, matahari mulai terbit. Ternyata di pinggir danau itu Tuhan Yesus sudah bakar ikan. Baik itu dengar ya, orang Kristen yang gak suka ikan, dia bukan murid Yesus. Jangan makan babi dan daging banyak-banyak, cepat mati, itu ingat baik-baik. Makanlah ikan, itu ajaran Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, begitu Petrus sampai di darat, sudah ada ikan bakar. Wah, enak sekali. Pertanyaan Tuhan Yesus apa kepada Petrus? Yesus menegurnya dengan cara yang halus. Dengarkan para pemimpin, itu cara kita negur orang. Untuk pertama kali sejak Simon jumpa Tuhan Yesus, namanya diganti Petrus, tapi pagi itu dikembalikan ke nama yang lama. Hai Simon, anak Yunus. Petrus tertemplak. Kok Simon lagi? Kan aku Petrus. Tapi Petrus sadar enggak bahwa dia jadi Simon lagi hari itu, sebab dia kembali ke hidup yang lama. Saya coba-coba cari, karena dalam Lukas 5 dituliskan ketika Petrus dapat ikan banyak siang-siang itu, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata, Guru, aku tinggalkan semuanya dan aku ikut Guru. Dan Yesus berkata, mulai hari ini namamu bukan Simon, tapi Petra atau Petrus, dan kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Nah, terus saya tuh mikir, kenapa orang ini bisa dapat perahu lagi untuk cari ikan? Rupanya perahunya disimpan, gak dijual. Maka itu, dengar ya, yang dulu punya dosa, misalnya suka judi, jangan simpan kartunya, awas.
Yang dulu hobinya minum minuman keras, jangan simpan botol-botolnya, awas. Yang berdosa dengan pornografi, buang semua yang cabul. Karena kalau itu tidak dibuang, suatu kali kita lemah, setan akan pakai barang-barang itu lagi. Contohnya seperti saudara kita Petrus ini. Dari mana dapat perahu itu lagi? Dia sudah janji mau ikut Yesus. Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku? Jawabnya apa Simon? Hei, jawabnya apa cepat? Kalau nggak jawab, saudara nggak pulang. Saya tunggu sampai pagi di sini biar. Apa jawabnya Simon? Biarlah Tuhan yang tahu isi hatiku. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon? Diberi tugas apa Simon? Ayo, beri tugas apa? Gembalakan domba-dombaku. Saudara dengar, para pemimpin dengar. Untuk menjaga keutuhan, kesatuan, bukan perpecahan. Semua pemimpin harus punya hati Yesus. Katakan amin. Terimalah orang berdosa, terimalah orang bersalah, seperti Yesus telah menerima kita. Saya tanya kepada saudara, ada yang sana diam? Terima kasih. Dengan memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti Simon mewakili siapa? Ayo, Simon mewakili siapa? Gembalakan domba-dombaku. Simon mewakili siapa? Tuhan Yesus. Itu saya nggak bisa mikir. Hah? Orang kaya begitu diberi kepercayaan menjadi wakil Yesus. Ini gila betul ini. Itu pekerjaan yang nggak main-main. Gembalakan domba-dombaku kepada orang yang menyangkal 7 kali. Para pemimpin, rendahkan hati. Belajarlah menerima semua orang, termasuk yang oposisi dengan diri kita. Para pemimpin, saya minta berkata amin. Saya ulangi, terimalah semua orang, termasuk yang oposisi dengan kita. Yudas itu oposisi, Petrus itu oposisi, Thomas itu oposisi. Tapi Yesus mau berkumpul bersama-sama. Ini penting sekali dalam hidup kita. Semua gereja, nggak cuma untuk kita di metode, semuanya. Itu artinya berilah pangan dalam hatimu. Saya beri ilustrasi begini, saudara. Karena saya banyak bicara di perusahaan-perusahaan. Yang terakhir ini saya dipakai bicara di ratusan karyawan dari PT Batik Kris. Jadi saya sampaikan firman Tuhan, gak pakai Alkitab, karena itu bukan suasana Kristen. Pegawainya campur-campur. 29 Juni yang lalu saya khusus diminta bicara di Batik Kris, khusus di antara staf direksi. Hampir 200 orang. Saya bicara tentang kebenaran ini. Dan saya bicara soal leadership, soal kepemimpinan. Pakai pola Yesus semuanya. Orang itu heran. Begini ilustrasi. Kalau saudara pemilik sebuah perusahaan, ternyata ketahuan ada salah seorang karyawan saudara menyangkal semua produk di perusahaan saudara. Akhirnya ketahuan. Jadi begini, ternyata sekian bulan kalau ada pelanggan datang ke perusahaan saudara, ternyata karyawan ini berkata, jangan beli di sini, ini jelek semua barangnya. Ya orang itu pergi pelanggan ini 1, 2, 3, 4. Akhirnya ketahuan setelah sekian bulan lamanya. Nah sebelum dipecat, ternyata karyawan ini mengundurkan diri sendiri. Ya udah, berarti pemilik dan pemimpin perusahaan bebas. Berapa waktu kemudian karyawan yang merusak perusahaan saudara itu datang lagi kepada saudara, ingin masuk lagi kerja. Ayo jujur, kalau saudara sebagai pemilik perusahaan, terima atau tidak orang kayak begitu? Tidak. Senggol dulu masih banyak orang kok. Cari yang lain. Tetapi Yesus tidak. Dia terima karyawan itu. Kalau toh perusahaan menerima mantan karyawan yang kurang ajar seperti itu, pasti di training lagi, betul enggak? Terus jabatannya dinaikkan atau diturunkan? Turunkan.
Tapi lihat Tuhan Yesus, saya menangis waktu baca kebenaran ini. Petrus enggak diturunkan, malah dinaikkan. Kalau saya pakai bahasa perusahaan sekarang, begitu saudara menerima kembali karyawan bajingan itu tadi,